Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Admin Araniri Channel. Saya senang bisa menjadi mentor kalian dalam pembahasan seleksi P3K tahun 2023. Bagi kalian yang tertarik untuk mendapatkan modul ajar, kami menyediakan file e-book PDF dengan harga terjangkau, hanya Rp50.000. Modul ini berisi ratusan soal pembelajaran yang dilengkapi dengan pembahasan lengkap, termasuk soal teknis kompetensi bidang, TKP, TIU, TWK, manajerial, sosiokultural, dan wawancara untuk semua formasi jabatan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan tema pertama yang akan kita bahas. Berikut ini adalah 20 soal pilihan ganda dengan kualitas pembelajaran Higher Order Thinking Skills HOTS sesuai dengan FR 2022 untuk formasi jabatan analis sarana dan prasarana pertanian ahli pertama. 1. Berikut ini adalah syarat minimum untuk menjadi seorang analis sarana dan prasarana pertanian ahli pertama, kecuali A. 1. Berikut ini adalah syarat minimum untuk menjadi seorang analis sarana dan prasarana pertanian ahli pertama, kecuali A. Lulusan minimal S1 jurusan pertanian atau teknik pertanian. B. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang pertanian. C. Memahami teknologi terkini dalam bidang pertanian. D. Mampu mengoperasikan peralatan pertanian. Jawaban B. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang pertanian. Pembahasan, pengalaman kerja bukan syarat minimum, tetapi dapat menjadi nilai tambah dalam seleksi. 2. Seorang analis pertanian memeriksa kualitas dan kuantitas hasil panen dengan menggunakan alat ukur berikut, kecuali A. Neraca. B. Mikroskop. C. Spektrofotometer. D. Logamur. Jawaban D. Logamur. Pembahasan, logamur bukan merupakan alat ukur dalam analisis pertanian. 3. Materi pelatihan untuk analis sarana dan prasarana pertanian biasanya mencakup hal-hal berikut, kecuali A. Teknik pengelolaan irigasi. B. Analisis kesuburan tanah. C. Pemupukan tanaman. D. Pembuatan bahan kimia pertanian. Jawaban D. Pembuatan bahan kimia pertanian. Pembahasan, pembuatan bahan kimia pertanian bukan menjadi fokus utama pelatihan analis sarana dan prasarana pertanian. 4. Analis pertanian bertanggung jawab dalam mengamati dan mempelajari tanaman dengan tujuan A. Meningkatkan efisiensi penggunaan air dan nutrisi. B. Mengendalikan hama dan penyakit tanaman. C. Menentukan waktu terbaik untuk panen. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, seorang analis pertanian memiliki tanggung jawab yang mencakup semua jawaban yang ada. 5. Seorang analis pertanian ditugaskan untuk menguji kualitas pupuk yang akan digunakan pada tanaman dengan menggunakan alat berikut, kecuali A. PH-meter. B. Plastik kultur. C. Uji tanah. D. Timbangan analitik. Jawaban B. Plastik kultur. Pembahasan, plastik kultur bukanlah alat yang digunakan untuk menguji kualitas pupuk. 6. Peralatan penting yang harus dimiliki oleh seorang analis pertanian adalah A. Kamera digital. B. GPS. C. Laptop. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, seorang analis pertanian akan membutuhkan semua peralatan tersebut dalam melaksanakan tugasnya. 7.
Seorang analis pertanian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan irigasi perlu memahami hal-hal berikut, kecuali A. Sistem irigasi modern. B. Metode pengukuran air tanah. C. Ukuran lekop dan kanal. D. Proses pengeraman benih. Jawaban D. Proses pengeraman benih. Pembahasan, meskipun penyerbukan benih merupakan bagian penting dalam pertanian, tetapi bukan menjadi fokus utama seorang analis pertanian yang bertugas dalam pengelolaan irigasi. 8. Salah satu metode analisis kesuburan tanah yang biasa digunakan adalah A. Metode gravimetri. B. Penambatan basah. C. Metode TGT total gugus tanah. D. Spektrofotometri. Jawaban C. Metode TGT total gugus tanah. Pembahasan, metode TGT digunakan untuk menganalisis kesuburan tanah dengan mengukur ketersediaan unsur hara makro dan mikro dalam tanah. 9. Untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, seorang analis pertanian harus memahami teknik A. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman. B. Pemupukan pengendalian gulma. C. Peningkatan efisiensi penggunaan air. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, seorang analis pertanian bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan dalam pertanian melalui semua kegiatan yang disebutkan di pilihan jawaban. 10. Tingkat pH tanah dapat mempengaruhi A. Ketersediaan nutrisi bagi tanaman. B. Aktivitas mikroba dalam tanah. C. Struktur tanah. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, tingkat pH tanah akan berpengaruh terhadap semua hal yang disebutkan di pilihan jawaban. 11. Beberapa tanda bahwa tanaman mengalami kekurangan unsur hara adalah A. Daun menguning. B. Pertumbuhan yang terhambat. C. Pembentukan bunga dan buah yang buruk. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, ketiga tanda tersebut adalah gejala-gejala umum dari kekurangan unsur hara. 12. Pemeriksaan kualitas benih mampu mengidentifikasi A. Kemurnian benih. B. Kelayakan fisiologi benih. C. Kehidupan perkembangan benih. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, pemeriksaan kualitas benih meliputi ketiga aspek yang disebutkan di pilihan jawaban. 14. Analisis pertanian merupakan alat penting dalam mendapatkan informasi tentang A. Potensi produksi tanaman. B. Kualitas hasil panen. C. Efektivitas penggunaan lahan. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, analisis pertanian memberikan informasi yang diperlukan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. 15. Alat tes air tanah yang digunakan untuk mengukur kandungan air dalam tanah adalah A. Alat tensiometer. B. Indikator pH. C. Alat konduktivitas tanah. D. Semua jawaban benar. Jawaban A. Alat tensiometer. Pembahasan, alat tensiometer digunakan untuk mengukur kandungan air dalam tanah dengan mengukur tegangan air dalam tanah. 16. Pemetaan lahan pertanian dilakukan untuk A. Menentukan kualitas dan kesesuaian lahan untuk pertanian. B. Menentukan jenis tanaman yang tepat untuk ditanam di suatu lahan. C. Memetakan sebaran serangan hama dan penyakit tanaman. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar.
Pembahasan, pemetaan lahan pertanian memberikan informasi yang diperlukan untuk semua hal yang disebutkan di pilihan jawaban. 17. Analis pertanian yang bertanggung jawab dalam pemupukan tanaman perlu memahami A. Perbedaan kebutuhan unsur hara pada setiap tanaman. B. Lama waktu penyimpanan pupuk. C. Teknik budidaya tanaman. D. Semua jawaban benar. Jawaban A. Perbedaan kebutuhan unsur hara pada setiap tanaman. Pembahasan, memahami perbedaan kebutuhan unsur hara pada setiap tanaman akan membantu dalam pemilihan pupuk yang tepat. 18. Seorang analis pertanian yang melakukan pengamatan tanaman secara mikroskopis dapat mengidentifikasi A. Penyakit tanaman. B. Struktur sel tanaman. C. Jenis serangga hama. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, pengamatan tanaman secara mikroskopis memberikan informasi yang diperlukan untuk semua hal yang disebutkan di pilihan jawaban. 19. Seorang analis pertanian yang memiliki pengetahuan tentang teknik pemuliaan tanaman dapat melakukan A. Penyilangan antar varietas. B. Penyilangan antar jenis tanaman. C. Penyilangan antar spesies tanaman. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, seorang analis pertanian yang memiliki pengetahuan tentang teknik pemuliaan tanaman dapat melakukan penyilangan antara berbagai jenis dan spesies tanaman. 20. Seorang analis pertanian perlu memahami prinsip-prinsip dasar dalam pengolahan data seperti A. Statistik. B. Rancangan percobaan. C. Teknik sampling. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, seorang analis pertanian harus memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dalam pengolahan data agar dapat melaksanakan analisis pertanian dengan benar. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan seleksi P3K tahun 2023 di channel Admin Araniri. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi tersebut. Jangan lupa, modul ajar yang kami tawarkan masih tersedia dengan harga terjangkau. Jika teman-teman berminat, silahkan hubungi kami di halaman deskripsi video ini. Kami juga ingin mengingatkan untuk terus berdoa dan berusaha semaksimal mungkin dalam proses persiapan kalian. Kita tidak bisa mengontrol hasil akhir, tapi kita bisa mengontrol upaya dan pengetahuan yang kita miliki. Percayalah pada diri sendiri, dan terus berjuang untuk meraih impian kalian. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam channel kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya di Admin Araniri Channel. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.